Oke, selamat datang teman-teman di video materi atau modul atau tutorial kelas pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita udah masuk ke video keempat nih, atau pertemuan keempat. Kali ini kita akan fokus ke bikin web tapi berbentuk aplikasi. Jadi bukan bikin web seperti company profile gitu ya, atau website berita gitu ya, atau blog gitu. Tapi kita fokus ke website aplikasi. Biasanya ini di aplikasi e-learning seperti itu ya. Jadi fokusnya adalah web ini sebagai aplikasi. Jadi nanti mau dipakai aplikasi apapun bisa. Tapi kita contohkan kali ini bikin aplikasinya tentang input nilai mahasiswa yang contohnya umum mungkin ya. Dan di pertemuan keempat ini kita akan fokus ke bikin layout table terlebih dahulu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bikin form inputnya dan lain-lain. Tapi di sini kita masih hanya untuk layoutnya dulu, belum ke fungsional si aplikasinya atau si webnya. Oke, kita mulai aja video keempat kali ini. Seperti biasa, jangan lupa examnya dijalankan, juga service Apache dan MySQL-nya di start ya, dua ini dulu. Kemudian kita buka lagi nih folder htdoc dan nama foldernya pemrograman web kita. Lalu kita bikin file baru namanya pertemuan4.html gitu ya. Bikin file pertemuan4.html. Lalu kita buka di editor kita biasa. Oke, ini layout untuk tabel kita ya. Jadi idenya adalah di halaman ini adalah halaman list data gitu ya. Makanya kita simpan list data itu di dalam sebuah tabel. Nanti di situ ada tombol untuk tambah data dan juga tombol untuk edit dan tombol hapus data. Dan ini data nilainya ya, kurang lebih seperti itu sih. Ide dari aplikasi kita kali inilah seperti itu. Oke, pertama kita punya tag HTML yang pastinya ada tag tutupnya ya di bawah. Lalu ada tag head yang ada tutupnya juga. Title dengan nama pemrograman web 2. Juga ini nih yang kita pelajari di pertemuan 3 ya, tentang bootstrap. Jadi kita menggunakan lagi bootstrapnya supaya website yang kita buat lebih menarik ya, lebih enak dilihatnya. Jadi kita impor si bootstrap CSS dan bootstrap JS-nya seperti ini. Yang jangan lupa folder asetnya. Jadi ada folder aset, di dalamnya ada 3 folder, CSS, image, dan JS. Ini sudah dijelaskan di pertemuan ketiga. Oke, kembali ke codingannya. Lalu ada tag body yang punya tutup body juga di bawah, yang kita kasih kelas dengan M5 atau margin 5 ya. Nah, ini kita bikin di dalamnya. Selanjutnya ada kelasnya row. Kita udah bahas tuh di pertemuan sebelumnya membahas bootstrap yang row itu ada 12. Jadi di sini kita pakai satu kolom di sini dan kolom 10-nya di sana. Jadi ini ada kolom 1 dan kolom 10 yang terpakainya. Di kolom 1 kita isi dengan gambar yang tersimpan di folder aset image ya. Dan di kolom yang 10-nya itu kita kasih H3 atau heading 3. Ini dikasih namanya aplikasi nilai mahasiswa. Nanti kan kita mau buat aplikasi ya di sini ya. Jadi judulnya adalah judul aplikasinya. Oke,
Kemudian setelah div-nya ditutup, kita tambah BR 2 kali untuk enter saja sih sebenarnya. Lalu kita bikin satu link ahref itu adalah sebuah link menuju file namanya pertemuan5.html. Ini akan dibuat di video berikutnya ya, tapi kita isi dulu aja. Adalah sebuah link ditanda dengan A ya, href, linknya menuju sini, tapi dikasih kelas stylenya adalah buttonnya warnanya button primary. Tulisan di tombol atau di linknya itu adalah tambah data. Ini jangan lupa tutup tag linknya. Kemudian kasih BR lagi untuk enter saja, untuk kasih spasi. Nah, kemudian kita bikin tabel datanya nih. Ini seperti sama pertemuan 3, kita kasih kelas. Kelasnya adalah table, lalu table strip, dan table border. Untuk judul tabelnya cukup banyak nih sebenarnya di dalam sini. Ada nomor, name, nama, kelas, ada mata kuliah, ada nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai indeks. Juga ada kolom aksi. Ini nilainya cukup banyak ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai yang diinput nanti mungkin. Nanti ini ada nilai akhir dan indeks yang mungkin hasil perhitungan. Tidak diinput, tapi nanti akan kita ngitung otomatis by system. Sedangkan aksi ini untuk menyimpan tombol edit dan tombol delete. Ini jadi headernya nih. Sedangkan ini isinya nih. Kita punya 1, 2, 3, 4 baris data. Tapi isinya kurang lebih sama ya. Ini urutan kolomnya sama dengan urutan kolom yang ada di t-head body ini. Pertama ini untuk ID, untuk nomor, untuk name, ini untuk nama, ini kelas, ini mata kuliahnya, ini nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, ini nilai akhirnya, dan ini nilai indeksnya. Sedangkan di aksinya kita kasih ahref lagi nih. Ahref itu link ya, link menuju pertemuan 6.html yang akan kita bikin di pertemuan berikutnya ya. Lalu dikasih kelasnya button SM nih, buttonnya kecil ya. Lalu ada button warning itu warna kuning atau oranye lah. Ada tulisan edit di dalam linknya. Sedangkan href yang kedua ini untuk delete, tapi hrefnya kita isi dengan pagar karena tidak akan kemana-mana. Lalu kelasnya diisi dengan btn SM yang kecil tombolnya, lalu btn danger tuh yang warna merah. Tapi kita kasih on click nih untuk fungsi JavaScript. Di sini nanti ada confirm dulu ya, ada muncul pop up, dia nanya yakin akan hapus data gitu ya, yes or no gitulah. Kalau yes maka akan ada console log lah, data dihapus. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Ini untuk tombol hapusnya, tapi tombolnya itu pakai ahref link ya, tapi dikasih style button, jadi sebenarnya button, jadinya tampilnya seperti button. Untuk baris data 2, 3, dan 4 sebenarnya sama, cuman isi datanya aja yang berbeda. Kita isi dengan random lah, isi data bebas dulu aja, karena hanya sebagai sampel dulu aja. Ini ada 4 baris data kalau saya coba. Jangan lupa tutup t-body dan tutup table. Oke, itulah yang akan kita bikin sebenarnya. Sekarang kita coba cek hasilnya seperti mana. Jadi kita coba buka browser dan tuliskan localhost pemrograman web, lalu pertemuan 4.html. Kurang lebih seperti ini hasil jadinya ya. Hasil jadi dari aplikasi kita. Ini adalah logo, ini namanya, nama aplikasinya.
Di sini ada tombol tambah data nih, dan di sini ada tabel datanya. Kita punya 4 data, dan masing-masing punya value ya ini. Dan juga di dalam aksinya ada tombol edit dan tombol delete. Wah, kalau tombol delete-nya diklik ya, nah ini muncul pop-up seperti ini. Yakin hapus data, oke, atau cancel. Kalau cancel tidak terjadi apa-apa. Kalau oke, sebenarnya dia menyimpan log di sini konsolnya, data dihapus. Tapi ini masih layout ya, jadi dia belum ada aksi ke mana-mana. Tombol tambah data pun belum ada aksinya karena filenya belum ada. Kita nanti tambah data, ini edit data, ini delete data. Jadi yang akan kita bikin di mata kuliah adalah satu flow ya. Intinya adalah kita punya aplikasi seperti ini, nanti tambah datanya lewat aplikasi, data tersimpan di database MySQL ya, lalu muncul di dalam tabel list ini. Kalau tambah lewat sini, nanti muncul data di sini, edit lewat sini, dan delete lewat sini. Jadi nanti harapannya adalah di akhir perkuliahan bisa bikin aplikasi yang sifatnya CRUD ya, create, read, update, delete. Satu flow aplikasi atau satu putaran aplikasi ya. Nanti dari tambah, delete, hapus gitu ya, atau edit, semuanya dalam aplikasi ini. Oke, ini aja sih. Jadi aplikasi yang atau web aplikasi yang akan kita buat nantinya seperti ini. Untuk pertemuan 5 ini hanya ini tabel datanya aja dulu ya, beserta kita menyiapkan tombol tambah edit delete yang sebenarnya belum ada fungsinya juga. Tapi ini dulu untuk pertemuan 4, kita bikin tabel datanya. Kita akan lanjutkan si tombol tambah data ini di pertemuan ke-5 atau video ke-5. Oke, saya rasa cukup dulu aja untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya ya. Saya rasa cukupkan. Dengan saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.